Ada yang berbeda dalam kunjungan Jokowi saat bertemu Presiden Ukraina dan Presiden Rusia. Gestur yang berbeda saat Indonesia hadir dibandingkan dengan para pemimpin lain yang bertemu dengan Zelensky ataupun Putin. Saat Jokowi melakukan lawatan bertemu dengan Putin, keduanya nampak duduk berdekatan, layaknya kedua kepala negara yang bercengkerama resmi. Jarak Jokowi dan Putin hanya meja kecil saja dan keduanya berdiskusi akrab dengan didampingi penerjemah masing-masing. Pemandangan ini berbeda ketika Putin bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga Kanselir Jerman Olaf Scholz yang terlihat ada jarak. Pada saat itu, alasan duduk jauh di meja panjang karena Prancis menolak dilakukan swab sehingga mereka harus duduk sangat jauh agar bisa jaga jarak. Prancis disebutkan bahwa enggan disuap karena takut sampel tubuh presiden mereka disimpan oleh Rusia. Namun benar atau tidaknya, ketika Jokowi datang, semua senang. Hal senada juga terjadi saat Jokowi bertemu Zelensky. Zelensky yang biasanya pakai kaos oblong saat bertemu orang, saat bertemu Jokowi, ia memakai kemeja. Jarang sekali Zelensky terlihat memakai baju selain kaos, bahkan ketika saat menyambut para pemimpin negara-negara Eropa ke Kiev. Gestur berbeda saat menyambut Jokowi ini bisa diartikan bentuk apresiasi terhadap negara sahabat. Jokowi sejak awal memperlihatkan sikap sebagai negara penengah dan berteman dengan kedua belah pihak, sikap tanpa curiga dan menghormati kedaulatan masing-masing negara di pergaulan internasional. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin menghasilkan poin-poin yang berhubungan dengan ekonomi global dan perdamaian. Presiden Jokowi menekankan pentingnya dialog untuk membuka tembok pemisah antar semua pihak. Kehadiran Presiden Jokowi ke Moskow disambut hangat oleh Presiden Rusia. Dalam kesempatan ini, Presiden menyampaikan jalur tengah agar konflik Ukraina-Rusia bisa mencair dan menghidupkan kembali jalur suplai pangan dunia. Ada beberapa poin yang menjadi hasil pertemuan Jokowi dengan Putin. Isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke Kiev dan ke Moskow. Telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Saya mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai dan semangat kerjasama. Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai. Poin-poin ini menjadi langkah maju dibandingkan hanya diam dan juga mengecam. Indonesia dalam pertemuan dengan Zelensky maupun dengan Putin membawa misi perdamaian bukan untuk ikut memanas-manasi situasi.